Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Mau haji yang gak pakai antri? Daftar sekarang, insya Allah 2024 berangkat. Gratis keberangkatan umroh sebelum haji. Dibersamai oleh Ustadz Hanan Yasir dan juga Ustazah Imro'atul Azizah. Buruan daftar sekarang juga, sebelum harga naik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Untuk pemaparan materi hari ini, masya Allah banyak faedah yang bisa Ana ambil. Masya Allah. Barakallahu fi. Dari tadi kan Ustazah amalan hati, kemudian roja dan qaul, kemudian yang Ana ingin tanya, bagaimana cara menyeimbangkan antara roja dan qaul, Ustazah? Jadi supaya kita tidak anak khususnya tidak terlalu takut, kemudian juga tidak terlalu kepedean gitu, Ustazah, bahwa amalan yang sudah dikerjakan itu amalan yang pasti sudah diterima begitu, Ustazah. Baik. Masya Allah, terima kasih Kak Nabila, jazakillah khair. Jawabannya butuh satu sesi kajian. Ya Ustazah, kalau ada tanya kok kayak gitu, iya karena kalau saya paparkan panjang lebar tuh butuh satu sesi kajian. Teman-teman yang saya cintai karena Allah, terima kasih pertanyaannya. Masalah khauf dan roja itu sudah dibahas oleh para ulama dalam kitab-kitab yang berkaitan dengan akidah. Jadi di antara ilmu yang teman-teman harus miliki adalah akidah. Tulis dulu, akidah. Bukan akidah akhlak, karena itu dua hal yang berbeda. Ya, kan kalau kita dulu di SD itu ada tuh pelajaran akidah akhlak gitu ya. Ada itu dua hal yang berbeda. Ya, akidah. Atau boleh teman-teman belajar tauhid. Itu juga bagus tuh. Tauhid. Oke. Nah, masalah khauf dan roja, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pernah berkata, kalau ada orang yang tidak seimbang antara khauf itu rasa takut kepada Allah, dan roja rasa berharap kepada Allah, itu tidak seimbang, diibaratkan seperti burung yang patah satu sayapnya. Burung kalau patah satu sayapnya bisa terbang napa mboten ibu-ibu, mbak-mbak? Ndak bisa terbang. Kan sepatah sayapnya satu, tek gitu kan. Jadi gimana? Kan nggak bisa terbang tuh kalau patah salah satunya lebih dominan atau salah satunya ditinggalkan tuh kayak burung patah sayapnya, kata Syekhul Islam. Jadi kita harus seimbang, menyeimbangkan. Nah, bagaimana caranya menyeimbangkan antara khauf dan roja? Banyak-banyak duduk di majelis ilmu. Nanti dari kita belajar tentang ilmu, maka kita akan tahu bahwa ternyata ketika kita beribadah kepada Allah, kita butuh yang namanya mutaba'ah sesuai dengan anjuran Rasulullah SAW. Kita butuh yang namanya ikhlas. Kalau ikhlas sudah kita tunaikan, kalau mutaba'ah mengikuti ajaran Rasulullah SAW sudah kita tunaikan, maka harus ada muncul sifat husnudzon. Maka amalan saya insya Allah diterima di sisi Allah. Jadi ini roja muncul. Lah, bagaimana menyeimbangkan khauf? Itu juga duduk di majelis ilmu. Belajar lagi ayat-ayat yang berkaitan dengan adab yang Allah sediakan bagi orang-orang yang berdosa. Ya, itu kita pelajari. Dan juga dalam kitab-kitab ulama pembahasan tazkiyatun nufus. Itu juga bisa kita pelajari. Banyak Imam Ibnul Qayyim, teman-teman tulis saja namanya Imam Ibnul Qayyim, itu punya buku bagus-bagus banget. Di situ rata-rata membahas masalah khauf dan roja. Di antaranya bukunya beliau adalah Miftah Darus Sa'adah. Bagus. Kitabnya beliau. Ada juga buku Ad-Da'i wad-Dawa, itu juga bagus. Buku Imam Ibnul Qayyim. Ad-Da'i wad-Dawa. Pernah dengar, Bu? Pernah, alhamdulillah. Buku Fawaid itu juga bagus.
Ini para lansia berdiskusi. Pernah dengar nggak? Dengar. Yo ya. Masya Allah. Oke. Nah itu dipelajari. Nanti dari situ kita akhirnya mengerti, paham bahwa kita itu harus takut kepada Allah. Tapi tidak boleh kita itu sedih, terlalu takut. Tetap kita harus berharap bahwa Allah itu Maha Pengampun. Allah itu zat yang mengampuni dosa hamba-hambanya. Berarti ini muncul rasa harap gitu ya. Dan juga kita ada rasa takut kalau kita melakukan sesuatu maka Allah akan memberikan efek dosa dari apa yang kita lakukan. Dan seberat-berat ini bukan seringan-ringan lagi tuh. Seberat-berat efek dosa, kata Imam Ibnul Qayyim, karena kan kalau kita tuh kalau ada maksiat apa dosa kita harus takut karena efek dosa dan maksiat itu ada. Kata Imam Ibnul Qayyim tuh seberat-berat efek dosa itu ternyata adalah ketika kita dihalangi oleh Allah untuk melakukan amal soleh, terhalang dari melakukan amal soleh, itu efek dosa. Ada nggak ibu-ibu mbak-mbak di sini yang alarm bunyi, udah pasang alarm bangun mau tidur tuh, ya Allah saya mau sholat malam, ya Allah pasang alarm jam 2:30 pasang alarmnya bunyi, bangun nggak? Bangun Ustazah, iya bagus, bagus. Nah ibu-ibu sendiri yang jawab, bangun tapi tak matiin, tidur lagi. Ah berarti itu terhalangi dari salat malam. Kenapa Ustazah? Karena dosa yang dilakukan di siang hari. Ya Allah, banyak dosa kita. Jadi ada rasa takut. Takut kalau dosa itu punya efek samping. Roja kalau Allah itu zat yang Maha Pengampun. Jadi sebaik-baik manusia, gini loh teman-teman. Sebaik-baik manusia yang melakukan dosa bersegeralah untuk bertaubat kepada Allah. Nah itu kan antara roja dan khauf seimbang tuh. Karena mumpung masih dikasih waktu untuk bertaubat. Dan check out kita dari dunia nggak tahu kapan. Saya sebentar lagi harus kembali ke hotel merapikan barang karena check out di hotel pukul 12. Ya nggak? Kita tahu kan kalau check out di hotel pukul 12. Ada nggak di sini teman-teman yang tahu kapan check out dari dunia? Cung, dikasih door prize sama Kak Nabila. Ada? Ada nggak? Nggak ada. Makanya yuk, kalau melakukan dosa cepat-cepat bertaubat kepada Allah, itu seimbang. Gitu? Wallahu ta'ala a'lam. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.